Hai guys, kembali dengan Joseph di sini. Kali ini kita akan review sebuah smartphone dari Oppo, yaitu adalah Oppo A78 4G. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe. Juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita langsung review dari Oppo A78 4G ini ya guys. Mari kita bahas detail review dari HP ini. Jadi, aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya, di mana HP ini dibekali oleh chipset Snapdragon 680 di harga 3,6 juta rupiah dengan RAM 8 GB dan storage 256 GB. Di situ kita bisa lihat bahwa khusus untuk HP ini memang Oppo kayaknya tidak menerapkan price to performance, karena secara performance itu sebenarnya Snapdragon 680 itu harusnya di harga paling tidak di harga 2 jutaan guys, bukan lagi di harga 3 jutaan. Dan secara performance sebenarnya tidak ada masalah untuk penggunaan harian, kita tidak ada komplain ya guys, tidak ada masalah sama sekali untuk penggunaan harian ya. Untuk multitasking juga masih cukup nyaman dan aman. Kemudian untuk gaming, nah ini baru kelihatan nih, untuk gaming sendiri kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya semua di layar kalian untuk game Mobile Legends. Di situ kita bisa dapatkan juga rata-rata FPS yang bisa kalian lihat di layar kalian. Overall sebenarnya masih termasuk cukup playable untuk di HP ini berkat RAM 8 GB-nya. Kemudian kita uji coba menggunakan game Genshin Impact juga dengan setting terendah. Kalian bisa lihat settingnya, level playable-nya, durasi, baterainya semua di layar kalian. Itu juga mulai kelihatan bahwa HP ini memang tidak ditujukan untuk gaming berat ya guys. Dan kalian bisa lihat rata-rata FPS-nya di layar kalian juga. Untuk membuktikan secara performance ini memang tidak kurang cocok di harga 3 jutaan, itu kita bandingkan dengan benchmark ya guys. Kalian bisa lihat tuh skor benchmark Geekbench-nya, kalian bisa lihat skor single core maupun multi core-nya di layar kalian. Kemudian kita bandingkan juga menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test di harga 3 jutaan. Kalian bisa lihat untuk perbandingan benchmark-nya. Kemudian kita uji coba menggunakan PC Mark. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian untuk overall secara perbandingannya. Overall sebenarnya secara penggunaan harian tidak ada masalah, tapi memang HP ini tidak ditujukan untuk gaming. Karena apa? Seperti itu nanti kita akan bahas di bagian hal-hal penting ya guys. Dan aspek berikutnya akan kita bahas dari sisi kameranya, di mana kualitas kamera dari Oppo A78 4G ini menurut kita tidak seperti Oppo pada umumnya, memang menurut kita agak termasuk di bawah standarnya Oppo ya guys. Dan menurut kita sendiri untuk kualitasnya juga masih termasuk cukupan saja, tidak bisa dibilang bagus, tidak bisa dibilang oke, tapi cukup saja. Dan agak sedikit kadang-kadang agak kurang pas juga, khususnya untuk kamera selfie-nya itu menurut kita agak terlalu di-beautifikasi ya guys. Jadi ya itu ciri khasnya HP Oppo sih sebenarnya, tapi menurut kita agak over sih guys. Kita sudah matikan pun masih kayaknya kadang-kadang masih muncul seperti itu, dan itu agak disayangkan banget, dan itu secara default itu akan aktif ya guys. Dan kalian bisa lihat tuh sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Hai guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Oppo A78 4G. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, untuk kualitas gambarnya itu benar-benar ya, ini kayaknya yang dikorbankan oleh Oppo. Jadi kualitas kameranya sendiri nggak terlalu bagus untuk kelas harga 3 jutaan yang mendekati 4 jutaan. Dan kemudian juga kualitas layarnya juga nggak terang banget guys. Ini di bawah terik matahari, gelap sih guys ini. Dan ya, silahkan terus bawah komentar mengenai kualitas kamera depan dari Oppo A78 4G ini, apakah menarik atau tidak. Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, untuk kualitas kamera belakang dari Oppo A78 4G kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya. Ya bisa dibilang sebenarnya dari sisi tone warna ini benar-benar sangat disayangkan banget ya guys untuk kualitas gambarnya. Tapi kalau misalnya kalian boleh lihat untuk kualitas gambarnya juga lebih nge-crop ya untuk kualitas videonya. Ada sama-sama 1080p. Mungkin ini juga dikorbankan Oppo juga untuk kamera belakangnya. Sebenarnya kita agak menyayangkan sih sebenarnya. Harusnya biasanya Oppo tuh bagus di sisi kamera ya guys. Tapi di sini kayaknya Oppo mengorbankan ini demi ngasih layar AMOLED, tapi layar AMOLED-nya juga brightness-nya nggak terang. Jadi kalau di bawah terik matahari juga masih agak kesusahan untuk kelihatan. Jadi mirip-mirip sama IPS, cuma dia lebih gelap aja. Ketika buat nonton lebih enak, tapi kalau dipakai di outdoor itu tetap kurang terang guys. Dan ini kualitas kameranya. Silahkan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Oppo A78 4G ini ya guys.
Kemudian dari sisi layar, kualitas layar AMOLED Full HD Plus 90Hz-nya sebenarnya termasuk bagus. Dipakai buat nonton juga nyaman, meskipun belum support HDR10, dan di bawah matahari pun masih belum terlalu terang, karena brightness layarnya tuh entah kenapa tidak terang, guys. Dan apalagi kalau kita buat perekaman kamera tuh brightness-nya bisa turun sendiri, dan kita nggak tahu kenapa. Padahal ya sebenarnya layar ini kita sudah ekspektasi layar AMOLED harusnya bagus ya, tapi di bawah terik matahari ternyata masih cukup agak kesusahan buat kita lihat karena brightness-nya terlalu rendah nits-nya ya guys. Dan ya itu perlu kalian ketahui ketika ambil HP ini ya guys. Kemudian dari sektor speaker, kualitas dual speaker dari Oppo A78 4G ini menurut kita termasuk juara di kelas harga 3 jutaan. Menurut kita tuh bagus banget ya guys. Kalian bisa dengarkan sampel audionya di video unboxing, kita sudah bahas untuk kualitas speakernya ya guys. Kemudian dari sisi baterai life sendiri, HP Oppo A78 4G ini termasuk awet untuk dipakai sehari-hari, juga termasuk nyaman, dan sudah pasti aman banget buat dipakai harian ya guys. Kemudian dari sisi waktu charging sendiri, HP ini bisa charge dalam waktu sekitar 45 menit untuk full charge, dari sekitar 10% ke 100% ya guys, dan itu berkat charger 67 wattnya ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur sendiri, HP ini sudah berkali on-screen fingerprint scanner, ya face unlock, ya NFC juga. Jadi sudah lumayan oke banget, apalagi on-screen fingerprint itu jarang banget di harga 3 jutaan ya guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality juga termasuk bagus seperti layaknya HP Oppo pada umumnya ya guys. Kemudian hal-hal penting yang perlu kalian ketahui ketika beli HP ini, di mana yang pertama HP ini tidak support virtual background zoom, yang itu merupakan hal yang wajar karena chipsetnya memang tidak mendukung untuk virtual background ya guys. Kemudian yang kedua, HP ini punya manajemen panas yang kurang bagus untuk gaming. Jadi ketika kita pakai buat gaming itu gampang banget panas ya guys. Menurut kita gampang banget hangat dan kepanas ya. Dan ya itu mungkin akan jadi kekurangan tersendiri buat sebagian orang yang gaming, tapi mungkin itu akan menjadi kelebihan tersendiri buat orang tua yang mau kasih HP ke anaknya yang tidak mau dipakai buat gaming terus ya guys. Kemudian HP ini belum 5G ready, ya wajar ya guys karena chipsetnya masih Snapdragon 680. Kita perlu apresiasi Oppo juga untuk memberikan storage 256GB di kelas harga 3 jutaan. Itu menurut kita sih sekarang rata-rata 256GB itu sudah standar di harga 3 jutaan ya guys. Kemudian yang menurut kita masih agak sedikit dilema sebenarnya dari sisi pricing-nya. Sebenarnya kalau misalnya yang dijual 3 juta lebih sedikit, 3 juta kecil, menurut kita sih masih termasuk cukup oke. Tapi kalau misalnya di harga 3,6 juta dengan sisi kameranya seperti itu, kualitas prosesornya seperti itu agak disayangkan sih guys. Karena menurut kita agak overpriced sedikit ya guys kalau menurut kita. Tapi mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Dan itu dia tadi ada detail review dari HP Oppo A78 4G ini. Menurut kalian bagaimana? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis komentar. Kalau menurut kita sendiri, overall sebenarnya HP ini sangat layak untuk dibeli kok guys. Untuk kalian yang memang suka HP Oppo dan kalian memang pakai HP ini cuma buat nonton, buat penggunaan harian, sebenarnya tidak ada masalah kok guys beli HP ini. Tapi memang HP ini tidak cocok untuk kalian yang memang incer gaming ya guys. Buat HP gaming, HP ini bukan yang terbaik ya guys. Itu lupakan saja untuk gaming. Kalau kalian mau pakai buat 5G juga, ya lupakan saja karena ini HP 4G. Dan ya ini sebenarnya HP yang mungkin bagi sebagian orang umum itu sudah cukup sih guys. Tapi ya agak disayangkan banget di harga 3,5 juta. Itu sebenarnya masih banyak alternatif lain yang lebih menarik daripada Oppo A78 ini. Dan itu pendapat kita, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silakan tulis komentar. Dan jangan lupa like video kalau nggak suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye!